Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Banyak cara Allah untuk menampakkan dirinya terhadap semua hambanya. Berbagai cara Allah menampakkan wujud sejatinya dirinya untuk diketahui dan dikenal terhadap hambanya. Ketika saat Allah menampakkan wujud diri sejatinya, ternyata hambanya banyak yang menolak. Ternyata banyak hambanya yang menolak. Dikarenakan banyak hambanya itu mendengarkan seruan nafsu dalam hatinya. Ketika saat si hamba mendengarkan seruan nafsu dalam dirinya, maka hamba tersebut tidak menyadari kalau dirinya itu telah mencampakkan sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang tidak ternilai dan dinilai dengan hitungan duniawiyah berapapun. Ketika saat hamba sudah masuk di ranah ini, maka jangan harap hamba tersebut akan bisa bertemu Allah. Baik di dunia, lebih-lebih di akhirat, nggak akan pernah. Inilah yang Allah sebutkan dalam satu ayat, barang siapa yang hatinya bergantung terhadap seruan nafsu, maka baik di dunia, lebih-lebih di akhirat, dia akan selalu di dalam alam kegelapan. Sebaliknya, barang siapa hamba yang mengutamakan seruan Tuhannya, maka baik di dunia, lebih-lebih di akhirat, dia akan selalu bertemu terhadap Tuhannya, alias tempatnya itu terang benerang. Sekarang dengan cara apa Allah menampakkan dirinya? Hanya ahli syuhudlah yang Allah kehendaki untuk selalu bersama Allah, untuk selalu sambung rasa menyang Gusti Allah. Hanya ahli yang berzikirlah dirinya selalu bertemu Allah di dalam kewujudannya. Bapak Ibu,
beliau menampakkan wujud sejatinya itu berupa nurnya. Wujud nurnya itu ada di dunia ini yang disebut al-mukawwanat, piro-piro makhluk. Dan satupun yang beribu-ribu makhluk itu tidak ada yang sama. Rupa bentuk wujudnya tidak ada yang sama. Bapak Ibu hadirin, oleh sebab itu pada malam hari ini kita akan masuk di dalam makalah 126 terkait masalah nyata wujudnya Allah di dalam diri Anda. Bagaimana cara kita bertemu terhadap wujud Allah dalam diri Anda? Amara wis merintahake sapa Allah ka ing sira. Fi hadhihi dari ing dalem ikilah panggonan dunya. Ning dunya ini kita sudah diperintahkan Allah untuk memandang Allah, untuk bertemu Allah. Dulu secara syariat kita dididik nanti kita akan bertemu Allah setelah terjadinya satu kematian. Bohong itu. Bohong. Dulu kita nggak paham maksudnya mati itu yang bagaimana. Faham kita mati adalah kita sudah keluar dari alam dunia. Dalam kematian syariat kita dikubur di tanah itu, padahal tidak. Sehingga pada saat dulu kita punya angan-angan nanti kita bertemu setelah kematian besok di akhirat. Dulu seperti itu. Kita diapusi. Bahasa kula gedabrus kaya entut. Coba imam-imam kita dulu ayo ditanya. Oke, saya mengikuti jenengan. Apakah ada jaminan bisa menjamin aku selamat dunia akhirat? Suruh jawab. Nggak bisa. Lawang imam-imam kita itu sih mamang alias tidak tahu penjelasan kepastian keselamatan dirinya. Bagaimana mungkin bisa untuk menyelamatkan orang lain? Ayo kita sadari. Kita itu tidak tahu, belum ada kepastian kita itu itu selamat apa ora. Ngene kowe wani, kita itu wis wani golek pengikut. Iku jeneng gedabrus kaya entut berut. Woi sing wong Pulau Jawa, leluare Pulau Jawa gak paham ya wis. Gedabrus iku ngene lho Pak. Omongan yang tidak ada kepastian atas kebenarannya itu namanya gedabrus. Lah entut berut. Itu cara orang wetenge lara. Terus apa bahasa Indonesia ini ngentut itu? Ya wis keluar angin nih lho Pak. Embuh berut itu ya apa gak paham. Pun.
Amaraka fi hadhihi dar, ning dunya, di dunia ini Allah perintahkan Anda untuk bertemu Allah lewat apa? Binadori kelawan angen-angene ati fi mukawwanatihi ing dalem piro-piro makhluke Allah. Artinya di setiap makhluk apapun kullu syai'in itu ada Allah wujudnya. Di dunia ini kita diperintahkan Allah untuk menemui wujudnya Allah di dalam setiap makhluk termasuk diri kita. Nah ini kalau tidak tahu caranya ya mumet-mumet. Tidak bisa. Ini kalau kita masih mendengarkan seruan nafsu dalam diri kita, keakuan diri makhluk, nggak bisa. Yakfur bitaghut, harus kita abaikan, harus kita tinggalkan seruan nafsu. Apa? Yang mana sih seruan nafsu? Apabila di dalam hatimu ada satu keinginan, terus keinginan itu dalam hatimu muncul rasa makhluki, maka makhluknya yang punya keinginan, maka itulah nafsu. Walaupun keinginan sholat, nafsu. Keinginan haji, umroha, nafsu. Lah terus Anda sudah tahu jikalau itu keinginan nafsu, seruan nafsu, lah apa? Mengapa harus kau lakukan? Oh jadi sawang aku iki wong sing punya uang bisa haji. Oh aku biar disawang menungso iku aku bisa to'al, bisa umroh. Lah wis gak bener sih ngene iki. Daripada uangmu kau buat ngono, belikan kerupuk ae. Iya. Belikan kerupuk ngejak wong sak kampung mangan. Mending seperti itu. Digawe lomba. Mari ngono sing kolesterole ya tambah linu. Bukan perkaranya itu tidak harus terjadi, enggak. Silahkan sepanjang berangkatmu itu jangan ada seruan nafsu. Hanya itu pesan saya. Yakfur, tinggalkan seruan itu. Artinya jikalau dalam hati kita masih muncul rasa keakuan diri sebagai makhluk yang berkehendak, stop dulu, meneng mawon sih. Kalau itu sudah hilang, monggo silakan. Binadori fi mukawwanat, temui aku ngen-ngenen lewat angen-angen hatimu. Kalau saya itu ada pada diri setiap makhluk hidup itu. Jikalau Anda mau, maka wasayak shifu mongko buka sapa Gusti Allah laka ing lawangi musyahadah. Tentunya kita tidak lepas bukanya proses dari zikir sirul asrar. Karena zikir tersebut meniadakan rasa keakuan makhluk yang wujud, makhluk yang berkehendak, makhluk yang berperan, makhluk yang segala-galanya. Otomatis kalau ini sudah tidak ada rasa tersebut, maka muncullah rasa
keakuan Allah di dalam dirimu, ya disebut ingsun. Wasayakshifu, apabila kau mau melakukan hal itu, wasayakshifu, mongko buka sapa Allah laka ing hijabe atimu, laka ing lawang sing tertutup dalam musyahadah, dibuka dening Allah fitil kadari ing dalam omah akhirat, yaitu musyahadah. Omah akhirat itu akan dibuka Allah, musyahadah itu akan dibuka Allah. Jikalau kau menafikan makhluk mukawwanat ini dalam hatimu, hilangkan wujud keakuan makhluk tersebut, otomatis wasayakshifu, Allah akan buka laka maring hijab hatimu menyang apa, lawangi musyahadah, lawang pintunya makom makrifat pada Allah. Inilah yang disebut fitil kadari ing dalam mengkunu omah akhirat. An kamali dzatihi, saking sampurnane wujud sejatine Allah. Lah niki sempurna wis. Jadi cara untuk bisa bertemu Allah di dalam dirimu atau di luar dirimu, kau harus menafikan wujud keakuan makhluk. Gak apa-apa gendeng-gendeng titik, gak apa-apa ngalami kekosongan terlebih dahulu, gak apa-apa. Dan itulah memang alam kefanaan di situ, kefanaan dari makhluk, akhirnya nyatalah wujudnya Allah. Fitil kadar, terbukalah alam akhirat. Berarti makalah ini sebagai dasar bahwasannya akhirat itu sudah di sini, gak besok zaman yang katanya dunia dihancurkan. Tidak, sekarang. Sampak-sampak kalau boleh saya berkata, kalau boleh lu ya, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Gini, iki yang tidak memperbolehkan itu ahli kitab. Gini, barang siapa saat di dunia sudah bisa masuk alam akhirat, tak jamin setelah kau mati secara syar'i mesti bisa langsung masuk alam akhirat. Gak ada ning barzah niku. Ngapain nang barzah? Barzah itu artinya dinding penutup, penghalang. Lah kau di dunia penghalangmu sudah roboh. Apa mungkin habis bongkok mati muncul lagi penghalang? Enggak bisa, Bos. Enggak bisa. Barang siapa penghalangnya di dunia dengan Allah ini sudah roboh, mongko pasti dia tidak akan mengalami penghalang lagi, yaitu alam barzah. Langsung akhirat. Malaikat ana sing takon, ora enek. Ora wani takon. Gusti Allah kok ditakon? Takon. Isi tempeleng barang. Makanya ono cerita Sayyidina Umar, iki sahabat Rasul sing paling keras. Keras. Sayyidina Umar itu kan waktu jadi khalifah. Iki kisah mawon. Ketika beliau itu keluar rumah misalnya, ditakuti oleh geng-geng sembarang kalir, geng motor, geng apa ya, geng pasar.
takut semuanya. Jangankan geng-gengku gak takut toh. Penduduk enak-enak jagongan di rumah mbek suami istrinya. Ketok Sayyidina Umar tek bleber mlebu omah ditutupi omahe. Wedi. Beda nek klason. Padha blebere mlebu karena takut diamuk krana biyen tahu gendeng. Hanya itu. Bapak Ibu, siapa saat di dunia ini kok ya sudah bisa masuk alam akhirat, ketika dia mengalami sakaratul maut secara syar'i, tak jamin langsung masuk nanggone alam akhirat. Kalau enggak tuntutan aku sok. Nek aku bongko dhisik, otak-otaken mesku coploken bawaan. Wis gak adik mes-mesan. Iya. Ini kalau aku boleh ngomong untuk menguatkan hatimu supaya selalu bersama Allah. Gitu loh maksud aku. Ngoten. Sebaliknya barang siapa saat di dunia dia belum bisa masuk ke alam akhirat ya toh. Dikarenakan apa? Enggak masuk ke alam akhirat. Karena dia sukanya itu dengan alam dunia. Mengapa suka dengan kehidupan alam dunia? Karena selalu memperhatikan seruan hawa nafsu. Tak jamin mlebu barzah sampean wis. Tak jamin mlebu barzah. Inilah sebab apa asbabun nuzul. Kanjeng Nabi dawuh idza mata benu adama in qata'a. Ini ada 3 hal yang gak akan putus. Salah satu di antaranya adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tua tatkala orang tua itu di dalam alam barzah. Kok umpama gak tersiksa, mengapa harus ada hadis datang? Ngaten lho. Jadi sebab-sebab turunnya hadis sahih ini dikarenakan memang kebanyakan kita masuk di alam yang gelap gulita akhirnya butuh doa. Asbabun nuzulnya di situ. Jikalau kita selamat semua masuk akhirat, lah apa ono hadis iku gak kanggo. Gak kanggo. Mulai tahun 2000 sampai 2004 kemarin. Gak kanggo karomah gak kanggo. Mengapa karomah harus turun? Asbabun nuzulnya apa? Pasti ada. Ini yang mereka tidak sadari. Akhirnya maido tok. Gus gak mudun naiku. Mari musyahadah kok nang. Yes gak apa-apa. Maido tak terima. Tapi nanti kalau sudah waktunya Anda akan tahu sendiri. Rapopo. Iya rapopo. Jadi gak usah jauh-jauh Pak. Jenengan kesini ku tidak lepas dari karomah. Bundi sepeda itu mobil. Nek kuwi gak butuh karomah, gak butuh bantuan Allah. Mlaku teko omah mrene. Gak usah ngebis, gak usah jalan kaki aja. Jalan kaki aja, monggo. Ada saat dimana waktu karomah itu jenengan bawa. Ada saat waktu di karomah itu jenengan lepas. Ada waktunya sendiri. Ketika sudah sampai di sini, ya sudah nggak kanggo, sudah nggak berguna mobilmu, sepedamu nggak berguna sudah. Udahlah, ojo kakean. Aku duwis diseneni Gusti Allah, ojo kakean cocot kok. Ngoten. Sing terpenting adalah bagaimana Anda tidak terbias, tidak terpengaruh dengan karomah di muhadoroh
lebih-lebih di Mukasyafah kemarin. Jangan terpengaruh. Jadikanlah itu sebagai kendaraanmu untuk bertemu Allah. Rasulullah ketika Mi'raj, mengapa harus Allah datangkan karomah berbentuk buruk? Mengapa? Inilah yang harus kita pelajari. Harus kita pelajari. Benar gambare buruk itu jaran ndase wong wedok ayu. Wong wedok ayu. Nafsu memang iya disebut nafsu makhluk. Tapi jangan sampai terpengaruh dengan makhluk. Oleh sebab itu Syekh Ibnu Athaillah dawuh, Allah wis merintah amaraka fi hadidar bin nadhar fi mukawwanatihi. Pandanglah Allah di dalam makhluk dirimu atau di luar makhluk diri dengan cara dzikir sirul asr itu kembangkan. Jikalau ini betul-betul Anda lakukan, Allah wasayak syifu, aku Allah akan buka laka maring hijab makhluk itu tadi. Tak buka, tak buangi. Akhirnya fitil kadar Anda akan bisa masuk alam akhirat atau bertemu wujud nyatane Gusti Allah. Kesimpulannya kuwi goleki Gusti Allah untuk ketemu gak usah ado-ado ning awakmu dhewe, yaiku urip kang sejati dalam dirimu. Wis ngene sik nyerengkal. Yes, saking wangkote atine awak dhewe. Gusti Allah iku ya ora iso dipethuki ning donya, sok ning akhirat. Wis nek ketemu wong kaya ngono Pak, tinggalan ngombe ae. Gak usah lateni. Ingat, dalam makalah lain Syekh Ibnu Athaillah berpesan, kuwi dirimu semuanya jikalau mencari teman dekat, carilah teman yang hatinya itu alim, paham ilmu hakikat. Walaupun dirinya jasate, ilmu syariate, ilmu dohire, pekok. Rapopo. Sebab nanti kamu akan ditarik karakter hatimu untuk mendengarkan seruan Allah dan jalankan apa yang menjadi seruan Allah. Seperti itu. Tapi jikalau Anda ini berteman dekat pada orang yang alim ilmu dohire, tetapi ilmu batine hatinya itu pekok, ilmu hakikat tauhid, nyun sewu, mesti kamu akan ditarik untuk berbicara tentang urusan selain Gusti. Wis pasti Anda nek kepingin amis kabeh, gembulo wong dodol iwak jair. Gembulo wong iwak. Wong dodol iwak iwak teles-teles gembulo amis kabeh sampean. Nggih. Nek dirimu pengin baunya wangi, ya gembulo wong dodol minyak wangi. Wis kari ngono ae kok bingung. Terus sing gembul orang jualan ikan. Son apa kuwi kakek cocot. Sirku to aku gembul jualan ikan jair. Ambu amis ya karepku. Lah apa kuwi protes? Enggak, aku enggak protes. Aku cuman ngekei solusi nek kuwi kepingin dadi wong amis ya gembulo jadi satulah dengan orang jualan ikan. Kalau ingin baumu itu wangi, gembullah atau apa? Gembul bahasa Indonesianya. Bergaullah pada orang jualan minyak wangi. Ya wis, terjemahno dhewe wis. Ngoten. Wong asine wong dodol minyak wangi ya gak kepingin
minyak iku dicurut-curut nang klambi-klambi sampean. Iku kan sampean supaya ben roh ambune. Rugi aslinya. Tapi dia itu hanya ingin kamu ikut baunya wangi. Ngeten lho Pak. Kesimpulannya udah, belajarlah Anda selalu memandang wujud Allah dalam dirimu dengan cara dzikir sirul asrar. Akhirnya Anda akan lepas wujud keakuan makhluk, akhirnya dalam hatimu wujud keakuannya Allah. Kalau sudah di akad itu, dohirmu itu lo wujudnya Allah. Wanian jenis kandan-kandan iku wujud dohir Allah kang nyoto, wujud batin Allah kang nyoto, yo disebut gesangguy. Jelas nih? Wis, ana sing takon. Wong lanang telu, wedok loro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten ingkang kathah Gus, badhe tanglet. Menurut pengalaman Gus, kholwat yang bagaimana sing ibaratnya kados ngeten Gus. Kados numpak buruh Gus. Langsung mak celing ngoten lho Gus. Set ngoten lho Gus. Sing cowopet. Nggih, pangapunten. Menurut pengalaman Gus ki Mbak mawon. Nggih, ngapunten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya pengalaman saya sendiri, tanya pengalaman para masyayikh yang pernah melaksanakan. Dua pengalaman yang sudah aku dan beliau lakukan. Apa? Lewat jalan umum dan lewat jalan khusus. Ketika kita belum melakukan di antara duanya, bagaimana mungkin kita akan bisa mengatakan kalau khusus itu cepat, kalau umum itu lambat? Nggak bisa. Kita harus lewati dua-duanya, baru sah makalah kita. Kita melakukan perjalanan khusus pesawat. Tidak pernah kita melakukan perbuatan jalan darat atau umum. Bagaimana mungkin makalah kita itu akan sah mengatakan bahwasanya di jalan umum itu gak cepat? Lawang kita belum pernah melaku gak sah. Walaupun itu benar, tingkat keabsahannya tidak sama. Sama dengan gini Pak. Anda saya kasih cerita. Ceritanya gini. Kanjeng Sunan Ampel di Surabaya. Itu makomnya mesane loro. Ya mesti ae mesan loro. Tempat dan posisinya di depan, di baratnya masjid. Sebelum masuk di situ ada akses jalan. Ini saya cerita, saya sudah praktekkan di sana. Masuk nanti ada genuk. Oh bahasa Indonesia genuk Pak. Gentong, isinya air. Di situ ada panitia. Sampai disuruh untuk memberikan formulir, mengisi formulir, alamat, nama, tujuan. Terus ada gentong, minumlah air itu, terus masuk ke makom. Lah jenengan tak saya ceritani seperti ini. Saya ketika bercerita, mesti saya sudah bisa di sana. Secara ruhaniah saya bisa membayangkan keadaan yang ada di bisa Pak, karena sudah saya praktekkan saya ke sana. Terus jenengan mendengarkan, jenengan percaya. Karena cerita itu tidak ada unsur sedikit pun penipuan, enggak ada. Sodik semuanya, sampean percaya. Tapi percaya iman sampean seperti ini enggak sama dengan iman saya. Enggak sama. Apa?
Iman sampean itu masih di jalur nurul iman. Saya sudah di hakul iman, disebut ihsan. Dikatakan iman saya sudah ihsan karena ketika saya bercerita itu ruhaniyahku bisa membayangkan keadaan tempat di Surabaya. Jenengan cerita kepada orang lain, persis cerita nih. Toh nggak mungkin hati sampean dengan benar bisa posisi tahu keadaan di sana. Ceritanya sama, ilmunya sama. Tapi dalam keabsahan tidak sama. Tidak sama. Mula sangka kuwi apa yang sudah kami ceritakan tentang wujud Allah. Sampean paham, beriman. Oke, sudah benar iman sampean. Tapi ini tidak akan menjadi hakul iman atau ihsan manakala Anda tidak membuktikan untuk bertemu Allah lewat khalwat. Dengan zikir itu nggak bisa. Sehingga ketika jenengan cerita nggak bisa, jenengan bertajali nggak bisa. Mesti sik kegandolan rasa pangrasa dalam diri kita itu makhluk. Ujung-ujungnya nanti jenengan kali kula ada seruan nafsu supaya jenengan kali kula dipuja oleh wong liya. Supaya kita itu diterkok ahli tahqiq karena menguasai ilmu hakikat. Hati-hati. Itu akan memunculkan satu sifat yang disebut aba wastakbar wa kana minal kafirin, takabur. Luwih apik katimbang orang lain. Awakmu kepet ngilmu syariat. Orang ngerti hakikat aku. Lho. Ningati terasa luwih apik katimbang wong li. Hati-hati. Berbicara dengan pengalaman, mana yang tercepat? Ya jalan tol atau sampean pesawat, lewat pesawat itu. Langsung tinggalkan dunia ini, Pak. Pesawat itu mergake gak lewat dunia. Gak lewat daratan. Meninggalkan dunia. Coba sampean numpak pesawat sok kula Senen iki nang Bekasi. Numpak pesawat, numpak awat. Oh ya. Numpak awat. Ketika saya pesawatnya belum naik, saya lihat sisi saya dunia besar. Wujud. Tapi ketika pesawat sudah tinggal landas, naik. Saya suwe lama-kelamaan. Dunia itu jadi kecil. Bandara yang tadinya besar, rumah yang tadinya saya kelihatannya besar, semakin ke atas, semakin kecil. Semakin ke atas pada titik yang sudah Allah tentukan, belas ra enek wujude. Wujud dunia ra enek. Sing ana iku mung ya wis gak ono apa-apa. Artinya apa? Langsung mawon faktulu anfu saku. Baik dikala waktu jasad iki repot urusan dunya atau tidak, langsung hatimu sistem faktulu anfusakum patenono keakuanmu atas kewujudannya, atas kehendaknya, atas yang berperannya, lepaskan. Makalah ini mengatakan jikalau kau mau melakukan hal tersebut, wasayak shifu laka fi tilkadar. Artinya Anda nanti dibuka alam kefanaan itu menuju alam musyahadah, bertemu wujud sejati.
yaiku kosong. Udah. Lah niku mengke gak bahaya tah waktu kerja. Lah apa kau hitung-hitungan bahaya itu? Kalau kau masih hitung-hitungan berarti wa aslimu lahu kurang afsah. Kepasrahamu itu tidak sah. Sebab gini kalau sudah ada di situ program-program aturan syariat sudah tidak kanggo lagi, tidak berguna lagi. Akal ini sudah ngebleng. Tak kandani ojo ngecemes ya. Temen ojo ngecemes. Baik kau lewat khusus maupun lewat umum. Dikala Allah sudah buka hijab hatimu alias kefanaan untuk bertemu Allah. Nyun sewu. Wajib Anda merasakan ngalami seperti itu. Gak usah sampai niki mitung-mitung bahaya. Gak gendeng gak usah mitung. Gak bahaya sepedaan kok gak nyelungup pak. Gak usah kok pitung. Gak usah kau bayangkan kau macam-macam kan. Wis pokoknya budal ya budal udah. Mohon maaf. Untuk menuju kesuksesan dengan cepat dibutuhkanlah ketekatan yang bulat dalam hatimu. Kemerdekaan itu datang tidak hanya datangnya bim salah bim pak. Terlepasnya ruhannya dari cengkeraman hawa nafsu tidak datangnya kita raih dengan bim salah bim pak. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah katakan itu kau terima, titel seperti itu kau terima, terlebih dahulu kau bersusah payah. Ya seperti itu tadi. Urusan wedi gendeng wis letakkan, urusan ada bahaya tohir kok nabrak wit sampai lepaskan. Jikalau gendeng temen, ya dibelok, wong ngono lha apa bingung-bingung. Jikalau nabrak temen, ya ditambakno. Jikalau mate, ya dikop. Lah apa kuwi bingung-bingung ikut campur urusane Gusti Allah. Gak usah ikut. Cukup wa aslimu lahu jikalau kau betul-betul sudah pasrah datang Allah dalam hal konteks ketemu Allah, wis lepaskan semuanya, hitung-hitungan itu. Jikalau kita masih ngitung, biye bojoku sik ketok menis-menis, mening-mening, disawang sik sedep. Gak tadi pak. Terus bagaimana nanti aku nek nyelulu-nyelulu? Bagaimana warganek mengatakan kok aku gila? Bagaimana imet di tengah masyarakat aku wong jelek? Cuk rungokno kupingmu. Aku wis ngalami digendeng-gendeng nang wong. Ngono lho. Lapo terus sampai niku sik wedi pertimbangan ngene-ngene. Nyun sewu. Kebablasan aku. Nyun sewu Bu ya. Restu. Iku kula asli misui nafsu di dalam dirimu sing gandoli kuwi mau. Ngoten lho. Kula tau dipisui Mbah Khazin iku lho kula anggap berkah, Pak. Pisuane beliau berkah. Sehingga ndadekno kesadaran buka wasayak sifu laka. Bukai ati kesadaran Allah kang ahad. Masalah kula dilokno Allahmu iku wakeh son, tapi Allahku iku ahad. Loh. Bingung toh Pak? Akhirnya dipisui niku dadi nggih leres. Leres. Bukannya beliau misu itu karena ning ati jengkel duraka, marah-marah, godop nang kita. Enggak Pak.
Beliau memang ngusir nafsu di dalam diri kita sing isih nambeng. Apa bahasa Indonesia nambeng? Nakal, liar. Dengan begitu jenengan ini akan memperhatikan apa pentingnya Anda untuk mengusir keakuan diri kita. Wis, nek sampean pingin tahu cepatnya ya faktulu anfusakum. Lepaskan langsung rasa keakuanmu. Jangan dipertimbangkan jadinya apa. Nanti kita ini secara dohir pandangan manusia. Jangan dihitung-hitung. Jangan. Jangan dihitung-hitung. Satu. Sekarang jalan umum. Jalan umum. Jalan di mana jenengan kali kula wis sak tiba-tiba niat. Sing nglalekno ya sapa, sing ngilingno ya sapa. Lho monggo. Alus. Tetep gembul menungso. Ndek bojo tetep ndek bojo. Bojone mati ya rabi maneh. Terus anake teko siji ya gawe maneh. Terus gawe gak nok marine. Terus bisnis ya terus bisnis terus. Lah dikir ojo ngikuti cocote kelason. Sing penting ati nyaman. Aku eling ya sebab Gusti Allah. Aku ngentu ya sebab Gusti Allah. Aku ngombe bir ya sebab Gusti Allah, arak ya Gusti Allah. Tapi ingat yang tidak Anda sadari halusnya sesuatu yang halus. Jujur gak jujur, ngaku gak ngaku. Pasti ketika saat iku berjalan berlaku, hatimu iku dolim nang Allah dengan bentuk keakuanmu masih kuat. Ingatlah mengapa Allah menurunkan surat Al-Ahzab ayat 41-42. Itu karena di dalam hati kita itu penuh dan dipenuhi rantai-rantai nafsu. Sehingga beliau Allah mengatakan udzukurullaha dzikron katsiron, dikasih katsiron. Tidak hanya dzikron aja, Pak. Ya. Kertas entek. Nah, iki. Sampai harus peka dengan kalimat iki. Mengapa kok gak dikron tok, kok ditambahi kathiron? Sampai harus peka. Ada apa kok harus ada kathiron? Kathiron itu artinya banyak. Banyak itu tak terbatas. Ya, satu ya banyak, dua ya banyak, tiga ya makanya anak banyak liwat siji sampean ngomong banyak. Iya tak? Dikron yang dimaksud di sini adalah sejatine eling. Jatuhnya sejatine eling adalah bukan yang disebut Allah, baik lesan maupun hati bukan, tapi sejatine eling itu adalah diimani atau dirosok. Bahwasanya semua apapun yang timbul itu datangnya dari Sang Yang hidup. Itu bukan dari makhluk. Sang Yang hidup. Kathiron posisi hatimu sambung menyang urip lewat rasa seperti itu. Kathiron sing ukeh terus fasabihuhu bukrata wa asila. Jikalau dalam hatimu kemasukan lagi selain Allah, sucikan. Baik dikala pagi, siang, sore, malam, atau baik dikala jasmani ini gembul campur dengan urusan dunia atau tidak, tetap
Pertanyaan saya, mengapa Allah harus jatuh ayat ini? Mengapa? Setiap ayat niku wonten kisah, cerita sebab-sebabnya diturunkan. Inilah jawaban karena kita sulitnya bertemu Allah. Biar gampang akhirnya diturunkan ayat ini. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedherenge kula nyuwun ngapunten Gus, sing badhe kula ajukan pertanyaan iki taksih wonten kaitane kalih pertanyaan sing pertama wau, yaiku berkaitan dengan holwat dengan zikir sirul asror. Setelah kita melalui rangkaian itu, kita ingin sebuah pencapaian yang maksimal, yaitu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ingin saya tanyakan adalah, apakah perlu syariat yang lain, khususnya sholat 5 waktu kita jalankan, dan bagaimana statusnya? Mohon penjelasan. Mohon maaf jika pertanyaan saya mungkin kurang etis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah murni dan tidak murni, makhdhuf dengan wairu makhdhuf, itu ke buku mukawwanat makhluk. Dan itu thariqah, jalan. Dan itu fasilitas yang Allah hadapkan terhadap kita semata-mata untuk bertemu Allah. Dengan begini, jawablah di dalam hatimu, perlu atau tidak Anda bertemu Allah dalam waktu sholat. Kalau perlu, berarti janganlah kau tinggal. Karena itu waktu-waktu perjanjian pertemuan terhadap Allah. Jawabannya ini tergantung Anda masing-masing. Ingat, Allah dawuh wama umiru lan ora kuperintah. Wama umiru lan ora den perintah sira kabeh ning donya iki illa liya'budullaha, kecuali kamu hanya menyembah pada Allah. Menyembahi bertemu Pak Bu, bertemu Allah. Kalau saya pribadi, ngapain istriku tak tinggalkan? Allah ya di situ. Nek isok nambah lagi, mana ketemu nek Allah iku tambah. Guyon Bu, ya guyon. Tapi kalau Allah nakdirni tenan, iso opo aku? Aku tinggal son nikmatono iki. Hanya gitu. Jenengan dikasih Allah fasilitas karomah sama istri suami tadi karomah. Secara mukhadharah. Malaikat secara mukasyafah. Gunakan itu untuk bertemu Allah. Jadi pertanyaan tadi jawabnya saya tergantung panjenengan masing-masing. Sebab Gusti Allah memberikan fasilitas 1 hari 1 malam untuk bertemu Allah 2 thariqah. Dan ini dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Aku tidak mengatakan ini dilakukan para mursyid-mursyid, nggak tahu loh ya aku ya. Aku husnudon aja dilakukan gitu aja. Mengapa saya sebut thariqah? Karena ini jalan, fasilitas, wasilah, tumpaan Anda untuk bertemu Allah. Jadi mukawwanat ini jamak saking kaun. Nek kaun iku makhluk siji, nek mukawwanat pirang-pirang makhluk. Nama sholat iku makhluk. Nama zakat, puasa, haji
maca Quran dan lain sebagainya, sedekah, iki makhluk. Lah inilah boleh saya sebut sebagai wasilah. Ini ku sebut sebagai thariqah. Sekarang tinggal pertanyaan pada diri kita masing-masing. Kau pergunakan thariqah itu kemana? Kau pergunakan jalan itu menuju mana? Jawabannya manusia ada yang mempergunakan untuk mendengarkan seruan nafsu. Apa seruan nafsu? Anda akan ketemu makhluk. Surga, pahala, itu makhluk. Itu seruan nafsu loh Pak. Miturut kacamata hakikat. Nek miturut kacamata syariat yang pernah aku dan pernah aku taklimkan, itu Allah. Sehingga sholatku krono pahala. Sholatku karena surga, hadiah itu. Biar tidak dimasukkan Allah dalam neraka. Padahal semua makhluk. Mengapa di situ Allah memakai kalimat fa'budu? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dengan berikhlas dalam agama yang bertauhid, kamu akan bisa fa'budu. Fa'budu itu maknanya adalah bertemu Allah. Sebab nyembah sing bener antara sing nyembah dan disembah itu ketemu. Jenengan oleh undangan teko orang lain dalam rangka nikahkan anak apa walimah apa syukuran. Tulisannya sampean gak kenal wongi. Tanda tangan dari Pak Paijo. Sampean Pak Paijo sing mana? Gak tahu. Apa nekat sampean berangkat? Ayo. Gak mungkin. Jenengan kalau kenal, oh iki Allah, ya berangkat toh. Syaratnya kudu ketemu Allah, dikatakan sah. Anda menyembah itu bertemu Allah. Otomatis kita dikatakan bisa bertemu. Wasayakfi laka fitil kadari, dibukalah pintu akhirat itu musyahadah. Otomatis hijab penghalangnya itu harus dibuang. Berhubung Anda kenal Pak Paijo, oh alamati lengkap, ada Sherlocknya sekalian, terus berangkat, ketemu. Nek ketemu, mesti gak keliru Pak. Antara Pak Paijo dengan anaknya, berhubung jenengan sudah tahu siapa Pak Paijo, gak mungkin keliru anaknya. Mesti bener ketemu Pak Paijo. Makanya mengapa dalam surat Toha ayat 14 itu Gusti Allah ngomong, Innani anallah, sesungguhnya saya itu Allah. Sesungguhnya aku ini Pak Paijo. Loh ngene lho. Penegasan awal Anda bertemu Allah itu di situ. Nanti kalau sudah selanjutnya kedua, ketiga bertemu wis gak atik. Allah ngomong innani anallah. Mboten wis gak ngaku-ngaku. Aku iki Gusti Allah, wis gak ngono. Lah ya napa? Ya wis diem. Akhirnya ngomong, piye kabare bos? Api-api wae. Nyong ya ngono, api. Wis hubungan damai di situ, Pak. Jadi saya tidak menyuruh, tapi saya katakan bila mana syariat sholat itu adalah fasilitas yang Allah hadapkan, mengapa tidak kita manfaatkan? Wis jawabane sampean semenapa Mbak nggih? Gak usah tak dawak-dawakno ula. Pun monggo lainnya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Banten pengen nanya,
ringkas saja, apakah ada cirinya, ada alam malakut, jabarut, lahut, dan kami pernah masuk ke satu alam luas tidak ada ujungnya dengan penuh bacaan zikir la ilaha illallah. Sampai sekarang nadanya saya ada di hati saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang semuanya ada tanda, Pak. Alam muhadoroh kasunyatan ini yaiki kita melihat makhluk-makhluk dohir. Ketika kita masuk di dalam alam mukasyafah, itu Allah buka hijabnya mukasyafah, kasyaf itu ya, terhadap ghaib makhluk. Di situ juga ada musyahadah di kasyaf, di muhadoroh juga ada ada musyahadah. Setiap mukawanat, setiap makhluk itu ada alam akhirat, ada musyahadah. Tergantung kita mau melepaskan keakuan makhluk apa enggak. Itu tergantung jenengan. Sesuai dengan pertanyaan yang pertama, jikalau kau betul-betul ingin lekas jalan pesawat cepat, ya lepasen kewujudane rasa keakuan makhluk itu. Sebab dengan begitu barulah akan tampak dan nyata alam musyahadah. Yang ada cuman hanya aku Allah, begitu. Oke? Estri, tiang estri 2 aja kalau ada, kalau nggak ada bonusku. Kalau ada monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ibu Iwit dari Banyuwangi. Nggih. Ibu pinter nyanyi? Enggak usah Gus, sudah malam. Oh ngoten. Nggih. Soalnya Gus kan mau ke Jombang. Nggih, langsung monggo. Gus, saya mau tanya, tolong jelaskan apakah perbedaan orang yang sudah meninggal dunia dengan orang yang sedang tidur nyenyak? Dengan orang yang masih di dunia? Iya. Oh ngoten. Nggih. Sampun? Sampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Mbah, kalau sampean iku bertanya perbedaan antara orang yang sudah meninggal dunia dan orang yang masih ada di dunia secara syariat, dulu iku bedane gampang. Nek matek gak ono ambekan. Gampang nggih? Gampang. Wis, saiki cara hakikat bagaimana? Orang itu baik di dunia maupun setelah mati, golongan itu ada 2. Ahli hijabkah atau ahli syuhudkah? Gelapkah pada Allah atau terangkah pada Allah? Niku dikembalikan dengan ainul basiroh, mata hati, mata roh ini. Apakah di situ masih terhijabi, terbazah dengan perkara-perkara selain Allah yang dianggap wujud, ataukah sudah roboh perkara-perkara hijab itu yang menutupi diri manusia itu, yang diterka wujud akhirnya enggak wujud. Manusia cuman digolongkan Allah 2 golongan. Disebut ahli hijab adalah seseorang ketika saat di dunia ruhaniyahnya ini, ruhaniyah terhijabi oleh wujud di dunia. Wa zujina linasi hubbus syahawah. Akhirnya otomatis kita akan beriman kalau selain Allah itu wujud. Wes iki ahli hijab.
Disebut ahli syuhud adalah seseorang hijabnya sudah dihabiskan Allah. Belenggu, rantai yang mengikat kita ruhaniyah itu sudah dilepas Allah. Bukan karena kita bisa melepas sendiri, enggak. Yang melepaskan itu Allah. Bukan kita menang perang nafsu itu karena kita, enggak. Karena memang dimenangkan Allah. Nah, ini kalau sudah menjadi ahli syuhud, baik ada di muhadharah dunia atau tinggalkan dunia berarti mukasyafah. Tetap dia di musyahadah. Artinya nggak ada bedanya secara hakikat itu. Tapi khusus bagi ahli syuhud. Tapi ahli hijab mohon maaf. Qad khasiral ladina kadzabu biliqa'illah. Sadare kalau selama ini kita dolim pada Allah ketika saat-saat idza jaa ajaluhum, ketika napas itu sudah di tenggorokan. Artinya ketika ajal sudah di tenggorokan, baru di situ kita sadar kalau selama ini bentuk kita mengakui keakuan diri yang wujud makhluk itu sama halnya kita melakukan kedzaliman pada Allah, berbuat syirik. Baru sadari di situ. Terus siapa sing nolong? Jasad sing nolong dulur tetangga dibudalke, diberangkatke ke kuburan. Asale lemah kembali ke roh. Asale Allah iso balik nang Allah. Susah. Wis ngeten mawon gak percaya. Sing ngaji nduduk malam hari ini ya. Tolong nanti kalau pulang yang pakai sepeda motor atau mobil meremok kabeh. Gak bisa kalau sampai rumah. Gak bisa. Ketika roh itu dipaksa Allah untuk kembali, dapat pertolongan enggak? Enggak akan. Kalau enggak percaya, ini Allah tegaskan di dalam surat Al-Isra ayat 72. Siapa di dunia dia masih kegolong ahli hijab, maka setelah mati tetap ahli hijab. Makanya wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dimasukkan alam barzah. Karena barzah dindingnya di dunia kita belum roboh. Begitulah. Nggih, satu kali lagi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemaah ilmu tauhid dari Depok ya Gus. Depok itu mana Pak? Jawa Barat, Oh, perbatasan Jawa Barat. Jakarta Oh, Selatan. Ya. Sunda ya, bahasa daerahnya Sunda. Mohon di Sunda. Oh, okay. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Gus, apa perbedaan karomah yang didapat antara kita dengan berzikir siror asror dan yang tidak, dan bagaimana untuk mempelajari agar kita bisa memahami tauhid yang mendalam dan mantap. Hanya itu aja Gus. Yeah. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Okay. Perbedaan karomah yang kemarin sudah kita laksanakan dengan sirul asrar bagaimana? Wirid, karomah dan sirul asrar. Sebetulnya itu tidak ada bedanya bagi Anda yang sudah paham dan mengerti jalan untuk menuju keesaan Allah. Tapi kalau pertanyaan ini saya jawab dari sisi syariat, karomah itu adalah sesuatu yang tidak bisa kau bahas dengan dalil akliyah.
Nggak bisa kau terima, kau bahas dengan dalil akliyah, akal. Sebab ketika Allah berkehendak itu tidak hanya di dalam akal bisa terima, tapi juga Allah berkehendak di dalam sesuatu yang tidak bisa akal terima. In aroda syai'an ayyakula lahu kun. Contoh Nabi Muhammad ketika melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, hijrah, itu namanya mendung selalu nutupi beliau. Nutupi beliau. Jadi enggak panas beliau sama rombongan. Mendung kan makhluk. Sifatnya makhluk mendung kan bisa menutupi terik matahari, akhirnya tidak mengenai Kanjeng Oke. Makhluk. Lagi ketika saat Nabi Musa dibawai Allah tongkat, gitu. Terus kok bisa akal tidak bisa menjangkau? Kok bisa untuk membelah lautan akhirnya jadi jalan? Kan enggak masuk akal loh ini. Itu karomah. Tinggal pertanyaannya, kau ini menghadap karomahnya atau menghadap Allahnya? Sehingga menurut ahli syuhud sudah ada enggak ada perbedaan antara Anda ini membawa karomah atau tidak, sudah tidak ada perbedaan. Terus mengapa itu harus didatangkan Allah? Karena kondisional. Kondisional. Nantilah Anda akan tahu sendiri. Akhirnya enggak mudah ngelokno aku. Wis nang sirul asra kok nang karomah. Wis saiki tak maklumi kuwi ngecemes. Tapi nanti Anda akan, jikalau situasi itu menghadapi pada diri Anda tahu jawabannya. Itu. Jadi tak simpulno sirul asrar dengan karomah itu enggak ada bedanya bagi mereka yang sudah sering hatinya bertemu Allah. Satu, nomor dua tentang perjalanan tauhid. Di dalam Al-Quran, Islam itu umat muslim, cara bertauhid itu diajarkan Allah lewat beberapa proses. Satu, la ilaha illallah. Dua, la ilaha illallah, thariqah yang tadi syariat. Tiga, la ilaha illa anta, hakikat. Yang terakhir, la ilaha illa ana, makrifat. Mestinya kita seorang muslim sudah dikasih Allah cara untuk mengenal Allah dan mencapai tingkatan derajat yang paling tinggi, yaitu makrifat Allah. Mestinya kita harus naik terus. Gak terus kita itu kadung kesenangan di syariat terus. Kapan maju-maju nih? Nek wis ana thariqah kadung seneng gegawan karomah. Terus anak kula. Kapan majune? Kapan wusulmu itu kapan? Ingat, jikalau kau tidak paham isi maksud la ilaha illa anta, jangan harap kau bisa sampai la ilaha illa ana. Karena prosesnya itu. Jikalau kau tidak mau terima la dzikir sirul asrar, jangan harap kau bisa sampai fana'ud dzikri. Saya istilahkan gini. Jenengan dari berbagai sudut kota Nganjuk untuk ke Mojokerto kudu ngliwati kota Jombang. Gak sampean lewati Jombang itu. Sampai tengok-tengok ae ke Nganjuk.
Jangan harap Anda bisa sampai ke Mojokerto. Mengapa saya harus terus di Nganjuk? Macam-macam alasannya. Ada dikarenakan intine kita itu kebulet hubus syahwah. Hubus syahwah. Dibuleti bokong semo. Iya, wis kadung saweneng, Pak. Dasare ngelak kudu ngopi, ketika masuk warung kopi sing jualane semok bokong, wah yang disukai, Pak. Wis. Terus takok, Mbak, masih sendirian? Sik tas saya ditinggal bojo kula mati. Ketepaan. Gitu Pak ya? Loh, begitu. Masalah tir podo irenge, sir podo senenge. Wis dadi ae, dadi. Berarti kebulet bokong. Kadang kita kebulet, mohon maaf, anak. Kadang kita juga kebulet dunya brono. Akhirnya jatuhnya cinta kita kepada mukawanat, makhluk itu. Ya iki wis. Mboten saged ngelewati Jombang. Jenengan harus ke Jombang dulu baru ketemu Mojokerto. Artinya, wahai saudaraku yang masih di syariat atau di thariqah, lekaslah kau hakikat. Dengan kau mempraktekkan fungsi la ilaha illa anta, kau akan dengan sendirinya ditarik Allah di makrifat. Begitulah. Bapak Ibu, itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf barangkali ada sesuatu yang tidak berkenan di hati jenengan. Saya atas nama pribadi Mukhlason mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Ki Haji Mukhlason Rasyid atau Guson, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau juga menekankan pentingnya memperdalam Islam, yakni tidak hanya aspek lahiriah tetapi juga batiniah. Beliau juga mengajak pendengarnya untuk tidak hanya memahami Islam secara tekstual saja, tetapi juga memaknainya secara spiritual. Semoga kita bisa memetik hikmah dan manfaat dari kajian beliau, sehingga bisa membawa keberkahan di dalam hidup kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.